Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat maghrib berjamaah. Ini nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu ya. Jadi Allah kasih hidayah Islam di banyak orang, miliaran rupiah, miliaran orang ya di dunia ini yang beragama Islam. Tapi nggak semua orang Allah kasih hidayah untuk bisa menjaga salat 5 waktu. Betul ya? Tidak semua orang Islam bisa menjaga salat 5 waktu. Pun ada orang-orang Islam yang Allah takdirkan bisa menjaga salat 5 waktu. Tidak semua yang bisa menjaga salat 5 waktu datang ke masjid. Betul ya? Saya kira ini kalau perumahan ini pada ke masjid semua, muat nggak masjid? Masih muat ya? Oh, masjidnya ada 2 ya? Ya, subhanallah. Karena kalau mau lihat jumlah kaum muslimin, lihat sholat Id, sholat Jumat. Tapi kalau mau lihat kekuatan kaum muslimin, lihat jamaah sholat subuhnya. Kapan kaum muslimin itu mengalami kejayaan? Jamaah sholat subuhnya itu kayak sholat Jumat. Sholat subuh tapi belum azan subuh udah pada ke masjid semua. Penuh masjid. Nah itu mengalami kejayaan di saat itu. Subhanallah. Maka maksud saya ketika kita ditakdirkan oleh Allah untuk sholat berjamaah di masjid, alhamdulillah, nikmat yang sangat besar yang nggak bisa dihargai dengan rupiah, dengan real, dengan dolar, nggak bisa. Apa mau ditukar dapat uang 1 miliar tapi nggak bisa datang ke masjid? Ayo, pilih mana? Nggak mau ya. Uang nggak dibawa mati, tapi amal soleh sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukum al-mauta lidurrin asabah. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati dengan sebab mudarat atau musibah yang menimpa dirinya. Gak boleh ya, berangan-angan supaya mati gak boleh. Ini di dalam Islam. Kalau orang di luar Islam mungkin sampai bunuh diri kan, na'udzubillah. Jangankan bunuh diri, angan-angan pengen mati aja boleh gak? Tidak boleh ya. Sebagian orang itu Allah uji dapat musibah yang besar ya, berat, sampai stres, sampai mengira saya nggak kuat ngadepin musibah yang seperti ini. Coba kalau bapak-bapak musibah terbesarnya apa Pak? Musibah terbesar apa? Kebakaran. Apa? Keluarganya ada yang murtad. Apa lagi? Hartanya dibawa lari sama orang. Nabungnya puluhan tahun dibawa lari semuanya 1 hari. Musibah kan itu? Kata Nabi, seberat apapun musibah yang Allah timpakan kepada kita, jangan sekali-kali berangan-angan kepengen mati. Fa in kana labudda fa'ilan, apabila terpaksa berdoa, kita merasa berat banget musibah, maka doanya Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku
apabila hidup itu baik untukku. Ya, hidupkanlah aku selama hidup itu baik untukku. Ya Allah, wafatkanlah aku apabila mati itu baik untukku. Tuh, Allah yang milihin. Ya. Walaupun ada yang lebih baik dari itu doanya. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Pengen doanya? Japri. Nanti saya kirim. Ya, ada artinya juga. Itu bagus doanya. Secara umum doa itu apa, Pak? Minta diperbaiki urusannya. Urusan agamanya, dunianya, akhiratnya. Minta hidupnya supaya berkah. Semakin panjang umurnya, kebaikannya semakin bertambah. Minta supaya matinya menjadi istirahat dari berbagai keburukan. Nauzubillah, Pak. Di dunia udah banyak musibah, di akhirat disiksa. Nauzubillah. Gara-gara apa? Enggak sabar. Musibah itu, Pak, bisa menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dihapus oleh Allah. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Sabar. Misalnya orang ini ya, ini orang kalau timpa musibah, kalau dia sabar, ridho terhadap ketetapan Allah, dosa-dosa yang terlalu diampuni, dihapuskan. Ya kalau dapat musibah, nggak sabar, nyalahin apa? Cari siapa yang salah. Bukannya cari solusi, yang dicari apa? Nyala-nyalahin orang. Nauzubillah sampai menyalahkan Allah. Nah, sebagian orang begitu kan? Udah dia pasti dapat musibahnya, ditambah lagi tidak diampuni dosanya, ditambah lagi dapat dosa apa? Suudzon kepada Allah. Na'udzubillah. Makanya orang mukmin itu nggak ada pilihan lain, wajib. Ini kalau ada pertanyaan, sabar itu hukumnya apa? Wajib. Rumah tangga kalau nggak ada sabar, bubar, Pak. Betul? Wajib sabar. Karena seorang wanita menikah dengan laki-laki yang demi Allah banyak aibnya. Tidak ada suami yang sempurna. Saya nanya ke ibu bapak-bapak ini. Betul nggak, Pak? Iya. Gak ada istri yang sempurna, ya? Gak ada. Disitulah ada bab apa? Sabar. Kata Nabi SAW, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan menimpakan pada dirinya musibah. Inilah jawaban. Mungkin sebagian ada yang berpikir, ya Allah, kok saya dapat musibah ini? Dia merasa selama ini agamanya bagus, sholatnya dijaga, ke masjid terus, dapat musibah. Dia bandingkan sama tetangganya, ya Allah, itu si fulan gak pernah ke masjid, rumahnya gede, mobilnya 5, urusannya mudah semua, rezekinya luas, padahal gak pernah pengajian. Kok malah saya yang dapat musibah? Iya nggak? Sebagian orang berpikir seperti itu. Nih, kata Nabi SAW, kalau Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, apa yang Allah lakukan? Allah kasih musibah. Loh, kok bisa? Coba, manusia yang paling berat musibahnya siapa? Para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu dibunuh, Pak. Nabi Zakaria masuk pohon, pohonnya digergaji. Nabi Yahya dipenggal kepalanya. Dan nabi-nabi yang lain dibunuh, Pak. Nabi Isa mau disalib juga kan? Tapi Allah selamatkan. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Yang disalib itu muridnya Nabi Isa. Allah serupakan wajahnya mirip sama Nabi Isa. Nabi Isa-nya Allah angkat. Ada di mana sekarang Nabi Isa?
langit yang kedua. Loh, tahu dari mana emang saya pernah ke langit? Tahu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi. Ya. Nah, kita mengetahui sesuatu nggak mesti kita lihat langsung. Bisa dari mana? Orang yang jujur, orang yang dipercaya. Itu. Pertanyaan, kok para nabi dan rasul dibunuh sama masyarakatnya? Ini agak sensitif ini sebenarnya. Tapi saya pilih-pilih lah bahasanya ya. Kenapa Pak? Ada yang bisa jawab? Bukankah nabi dan rasul itu bawa wahyu dari Allah ya kan? Kok malah dimusuhi sama masyarakatnya? Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah kan? Diusir. 20 pemuda Quraisy megang pedang masing-masing pengen bunuh Nabi. Nabi hijrah sembunyi-sembunyi kan? Nah, pertanyaannya, kok sejarah itu dari Nabi Nuh ya, Rasul yang pertama, sampai seluruh Nabi dan Rasul kok dimusuhi masyarakat? Ayo, jawabnya apa? Karena memang kebenaran yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul sudah jenis sunatullah selalu bertentangan dengan tradisi masyarakat. Kebudayaan yang berlaku di masyarakat. Buka cerita kisah Nabi dan Rasul. Contoh, ya contoh. Saya ceramah di sini. Saya bawakan hadis tentang haramnya menggambar makhluk bernyawa. Yang hadir di sini seniman semua. Diapain saya, Pak? Paham maksud saya, Pak? Saya jelaskan hukum foto misalnya, memajang foto. Yang hadir fotografer semua. Ayo, mau diapain saya? Kayaknya nggak bisa pulang gitu. Itu gambaran sederhana. Kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW secara umum pasti bertentangan dengan tradisi yang berlaku di tengah masyarakat. Atau minimal apa? Ada pihak-pihak yang punya kepentingan yang kepentingannya tidak mau diganggu. Nabi Isa itu kan difitnah sama orang Yahudi. Dituduh Nabi Isa akan menggulingkan Raja Romawi. Nah, kerajaan ini, rajanya ini kan tersulut, terprovokasi kan, makanya mengkoordinir pasukan untuk mengejar Nabi Isa alaihissalam. Diprovokasi oleh orang-orang Yahudi. Gitu. Contoh lagi, ini tradisi yang harus diingkari, yaitu bikin sesajen. Apa hukum bikin sesajen, Pak? Salah satu model kesyirikan itu bikin sesajen. Dulu waktu saya masih kecil, saya lihat orang tua saya dulu tuh kalau malam Jumat bikin apa? Ada pisang satu sisir, kopi pahit, kopi manis, teh tawar, teh manis. Loh, tahu emangnya pernah nyicipin? Ya kan lihat pas buatnya ya. Gelas yang terakhir apa, Pak? Kembang 7 rupa. Kalau ada uang biasanya sambil bikin bubur merah, bubur putih. Wah, enak itu, Pak. Bubur merah, bubur putih. Lama saya udah nggak ngerasain itu ya. Itu orang tua dulu itu bikin. Sekarang mana ada yang jual nggak tahu saya. Bubur merah, bubur putih ya. Ada ini orang tua udah insya Allah pada tahu. Saya dengar kabar kenapa kok bikin begitu setiap malam Jumat. Keyakinan di tengah masyarakat kalau malam Jumat mbahnya nengok cucunya. Makanya di sesajen itu saya ada yang lupa saya sampaikan nih. Tergantung mbahnya. Dulu nyedotnya gentong apa samsu. Nah itu. Bener Pak ya? Nah, ini cerita zaman dulu. Sekarang alhamdulillah sudah tidak ada yang seperti itu. Oh itu saya penasaran Pak. Iya tah. Apa orang yang sudah meninggal kalau malam Jumat bisa nengok orang rumah tah. Saya cari itu Pak.
Cari di Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, Sahih Bukhari, nggak ketemu. Malah yang saya nemunya bahwa seorang mukmin meyakini orang yang sudah meninggal, ruhnya itu tinggal di mana? Alam barzakh, tinggal di alam kubur. Kalau dia orang baik, dapat nikmat kubur, istirahat. Nanti setiap pagi dan sore Allah buka seperti jendela besar atau layar. Ngapain? Tempat dia di surga Allah tampakkan. Dan wanginya surga itu masuk ke ruangan dia di alam kubur, Pak. Wanginya luar biasa. Dia lihat rumah dia di surga. Biar apa? Ibadah berharapnya itu ini nambah. Pengen cepet-cepet masuk surga. Bapak aja dulu sebelum punya rumah, yang dibuka apa? Dana rumah, ya kan? Nanti kalau punya tanah, bikin rumahnya begini, betul nggak? Lihat-lihat apa perumahan di mana harganya gimana ya nggak? Dulu kan? Apalagi nanti penghuni kubur nanti di alam barzakh Allah perlihatkan langsung rumah dia, Pak. Istana. Istananya luas, Pak, kilometer luasnya, subhanallah. Ya. Adapun orang yang jahat, naudzubillah, banyak dosa, disiksa di alam kubur. Saya pernah dengar ceramah salah seorang ustadz, ada tuh kasusnya pas lagi disiksa, malaikat berhenti nyiksa. Gara-gara apa, Pak? Anaknya mendoakan orang tuanya. Sedahsyat itu manfaat doa kedua orang tua, Pak. Ya, Allah suruh malaikat yang nyiksa di alam barzakh itu berhenti. Mana dalilnya? Nabi SAW lewat 2 kuburan, masih ingat? Yang satu namimah, yang satu kencing nggak cebok. Ternyata salah satu penyebab azab kubur apa, Pak? Pipisnya tidak cebok. Na'udzubillah. Apa yang Nabi lakukan? Ngambil pelepah kurma kan? Dibelah, ditancepin. Nabi bilang apa? Aku memberi syafaat kedua penghuni kubur ini selama pelepah kurmanya masih basah, belum kering ya. Nah, selama itu siksaannya diringankan. Berarti 2 penghuni kubur ini muslim bukan? Kalau doa Nabi kepada syafaat Nabi kepada 2 penghuni kubur ini padahal nggak ada hubungan nasab ya, itu sampai ya Allah kabulkan, apalagi doa anak untuk kedua orang tuanya. Ada pertanyaan? Misalnya anaknya tidak mendoakan orang tuanya. Jadi gini, orang yang meninggalkan terputus amalannya kecuali 3. Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun salihun yad'u lah. Iya enggak? Idza matal insan yanqata 'amaluhu illa min salah, gitu kan? Kita bahas yang anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Bagaimana kalau ada anak soleh, hafal Quran, lulusan pondok, tapi nggak doain orang tuanya? Lah emang ada? Ada nggak? Bisa jadi dia kecewa sama orang tuanya, dari bayi sudah ditinggal. Mungkin? Mungkin. Sakit hati, ya kan? Akhirnya nggak mau dia doain ibunya, doain bapaknya. Jawabannya apa, Pak? Bu? Nah, begitu adilnya Allah Subhanahu wa taala, saya nemu hadis ya. Nabi pernah bersabda begini. Sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang hamba adalah hasil karyanya. Ya, keringatnya sendiri. Bukan dari minta-minta, naudzubillah, ngemis, bukan. Dia kerja, dia dibayar. Itu paling baik, Pak, halal. Oke? Anak adalah hasil usaha orang tua. Jelas nggak sampai sini? Anak adalah hasil orang tua. Kan anak itu nggak mungkin ada kecuali nikah dulu nih, laki perempuan, ya kan? Nah, Nabi bilang anak adalah hasil usaha orang tuanya. Berbahagialah para orang tua,
kalau anaknya itu jadi hamba Allah yang soleh. Kenapa? Semua ibadah yang dikerjakan seorang anak, pahalanya, manfaatnya juga dirasakan oleh orang tuanya. Makanya kalau ada yang nanya, Syekh, bagaimana saya berbakti kepada kedua orang tua saya yang sudah meninggal? Sebagian orang jawab, sedekah atas nama ibunya, sedekah atas nama bapaknya, betul? Dan betul sampai ada hadisnya, itu ada hadisnya. Misal saya punya uang lebih, saya beli nasi bungkus 10 bungkus. Dalam hati saya, ya Allah, terimalah ini sedekah atas nama ibu saya. Sampai nggak pahalanya ke ibu saya? Sampai. Tapi saya pernah lewat di beranda saya, Instagram, ada pertanyaan kepada Syekh, Syekhnya jawabnya berbeda, Pak. Ya, Anda ingin bakti kepada orang tua Anda yang sudah meninggal? Jadilah hamba Allah yang soleh. Ya Allah. Jadi salah satu baktinya anak kepada orang tua yang sudah meninggal, bagaimana caranya, Pak? Jadi hamba Allah yang taat. Jadi hamba Allah yang soleh. Kenapa? Karena semua ibadah yang kita kerjakan, manfaatnya dirasakan juga oleh orang tua. Inilah saya mengecam, saya mengingkari budaya child free. Zaman sekarang kan ada ya? Apa tuh artinya child free? Sengaja tidak punya anak. Child free. Kan sekarang banyak ngetren ya. Ada orang yang sengaja nggak mau nikah. Ada orang yang nikah sengaja tidak punya anak, ya kan? Udah pasti masuk surga, tah. Udah kebanyakan pahala, tah. Pugu orang yang nikah sekian tahun pengen punya anak, betul? Nah, sampai adopsi anak kan? Saking kepengen punya anak. Ini dikasih normal, reproduksinya sengaja tidak punya anak. Naudzubillah. Udah jelas sampai sini, Pak? Ya, jadi baktinya anak kepada orang tua yang sudah meninggal gimana tadi? Dia menjadi hamba Allah yang soleh. Makanya mulai dari sekarang dan seterusnya para orang tua jangan pernah bosan ngingetin anaknya. Imma via telepon, chat, pembicaraan. Yang paling pertama ditanya apa? Sholat. Nah, udah sholat zuhur. Kalau dia belum jawabnya belum, suruh sholat dulu, Pak. Selesai sholat, baru urusan-urusan yang lain, diskusi, ngobrol, hayu. Telepon juga. Nah, udah sholat belum? Belum, ya udah sholat dulu. Nanti kalau udah sholat, telepon lagi. Gitu, Pak. Ya, dimulai dari dini dan seterusnya. Amar ma'ruf nahi mungkar tentang sholat bukan hanya sampai balik, enggak. Selamanya. Bahkan sampai secucu-cucu kita, sekakek-kakek, nenek-nenek, saling mengingatkan masalah sholat. Kalau moodnya lagi bagus, situasinya lagi bagus, ngobrol sama anak ya Pak, ngomong sama anaknya, nah ayah nggak masalah, kamu jadi apa aja, yang penting cari harta yang halal, pesen satu, ayah, jangan pernah ninggalin sholat. Itu Pak, terus. Jadikan menjaga sholat 5 waktu itu adalah prioritas kehidupan setiap mukmin. Tanamkan di dalam keluarganya. Tuh. Jangan sampai anak-anak kita termasuk orang yang melalaikan sholat. Na'udzubillah, Pak. Na'udzubillah. Umar ibn Khattab ketika ditusuk perutnya, Pak. Imamin sholat maghrib, sholat subuh kan. Ditusuk sama Abu Lu'lu kan. Itu dikasih minuman, Pak. Minumnya keluar lagi. Sama tabib dibilang, ini alamat Umar nggak akan selamat. Karena minum terus keluar lagi gitu loh. Kan dulu kan belum ada ini kan, apa metode operasi yang sekarang kan nggak ada kan. Pada nengok tuh orang-orang selesai sholat subuh pada nengok. Ya, Umar nanya, as-salat muslimun, apakah kaum muslimin sudah sholat? Salaina ya Umar, ya Amirul Mukminin kita udah sholat, alhamdulillah. Apa jawab Umar? Karena tidak ada bagian di dalam Islam bagi orang yang tidak sholat. Umar bilang begitu, Pak. Bukannya mengkhawatirkan diri sendiri kan, malah mengkhawatirkan
jamaahnya. Udah sholat belum? Lihat, Umar ibn Khattab di sakaratul mautnya, ya, bentar lagi meninggal, dia tetap mengingatkan kaum muslimin tentang apa? Sholat. Jadi sholat itu bukan perkara yang remeh, ya. Oke, lanjut ke sini. Jadi jawabannya apa tadi, Pak? Justru kalau Allah mencintai seseorang, Allah ingin kebaikan pada diri seseorang, malah Allah kasih musibah. Kenapa? Kata Nabi SAW, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala aza wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu biha min khatayah. Tidaklah seorang muslim ditimpa rasa lelah. Capek nggak Pak kerja setiap hari? Capek ya? Nah, ternyata capek itu musibah juga. Maksudnya apa? Capeknya kita kalau lillahi ta'ala diganjar pahala. Kepala rumah tangga yang keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Niatnya apa? Ya Allah, saya ingin menafkahi keluarga saya dari yang halal. Demi Allah Pak, diganjar pahala. Jadi nggak sia-sia. Ya mungkin orang lain ngelihat kita cari dunia kan. Tapi kalau kita pandai memanage niat, udah dibahas ya 2 minggu yang lalu, masih ingat ya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, ya kan? Bapak bisa memanage hatinya, 8 jam kelihatannya nyari dunia, ternyata bernilai ibadah di sisi Allah. Ya Allah, saya bertahan cari nafkah ini capek-capek. Kenapa? Karena Engkau memerintahkan kami menafkahi keluarga dari yang halal. Alhamdulillah kan, kita sabar tidak jadi maling. Na'udzubillah, nggak jadi koruptor, nggak jadi begal, ya nggak? Alhamdulillah. Tidaklah musibah menimpa seorang muslim, baik itu rasa lelah, sakit badannya, gelisah, sedih, diganggu sama tetangga. Pernah Pak? Diganggu sama tetangga pernah? Barangkali tetangganya kuntilanak, nggak tahu ya, suka ganggu orang, gendruwo, nggak tahu juga ya. Wala ghammin, kegundahan hati, hatinya itu gundah, gelisah. Masya Allah, orang bete Pak, tahu bete nggak Pak? Betul bahasa anak muda. Bete apa Pak? Bad mood, ya, feel-nya lagi nggak enak. Itu musibah juga Pak. Kalau dia sabar, sampai duri yang menancap. Pernah kena apa? Pernah kebeler Pak? Kebeler itu apa? Bahasa Jawa ya. Kebeler, tahu nggak kebeler? Tersayat. Pernah ya kena pisau, kena bambu ya? Itu Pak, kalau kita sabar mendapat musibah semua yang saya sebutkan tadi, dalam rangka Allah sedang menghapuskan dosa-dosanya. Ya Allah ya Rabbi. Betapa indah kalau istri lagi sakit, dielus sama suaminya kan. Sayang, yang sabar ya. Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu. Ya Allah, seneng hatinya. Ya enggak? Jangan ini istri sakit, suaminya bilang apa? Makannya dijaga, astagfirullahaladzim, tambah sedih itu istrinya. Udah dibilang istirahat, tidur siang, kerja terus. Ya Allah ya Rabbi. Kasian gak istrinya? Kasian lah ya. Kasih kabar gembira, yang sayang, yang sabar ya. Mudah-mudahan Allah sedang menghapuskan dosa-dosanya. Kan tambah semangat istrinya, Masya Allah. Tadi yang saya bilang apa Pak? Musibah paling besar Allah timpakan untuk siapa? Para nabi dan rasul. Nih, Nabi bilang, ya, yahki nabiyan minal anbiya, sabar Mas, ini ujian. Ya kan? Ini lagi bahas tentang sabar ini. Jangan dimarahin, anak kecil belum tahu apa-apa, ya kan? Sabar, dikasih tahu nggak apa-apa. Nah, jangan dimain lampunya, gitu kan? Ya, sabar. Nabi cerita, salawatullah wassalamuhu alaihim, ya, al-anbiya. Ini dalil boleh nyebut nama Nabi alaihi salatu wassalam.
Kan biasanya yang sallallahu alaihi wasallam buat siapa? Nabi Muhammad saja kan. Nabi yang lain alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Ini Nabi yang bilang, ya, yahki nabiyan minal anbiya salawatullah wassalamuhu alaihim. Tuh. Nabi yang bilang, semoga salawat dan salam tercurah atas mereka. Boleh nggak kita menyebut Nabi Adam alaihi salatu wassalam? Boleh tidak? Boleh. Ini dalilnya ada. Nabi yang bilang. Ya walaupun secara umum alaihi salam ya. Daraba qaumuhu fa'admauhu wa huwa yamsahu ad-dama an wajhihi. Digebugin sama kaumnya, dipukul sama kaumnya. Masyarakat, Pak. Masyarakat mukulin Nabi, Pak. Bayangin zaman sekarang ada ustadz digebugin. Gimana itu, Pak? Nabi ini mengusap darah yang ada di wajahnya. Sambil dielap darahnya, ya, wajahnya sampai berdarah-darah, Pak. Apa yang diucap nabinya? Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaumku, sesungguhnya mereka itu belum tahu. Masya Allah. Tulus itu, Pak. Setulus itu Nabi mengajarkan masyarakat kebenaran. Nggak apa-apa saya dipukulin, yang penting masyarakat ngerti yang ini salah, yang ini benar. Yang ini hak, yang ini batil. Demi menjelaskan kebenaran, Nabi dipukulin. Dan Nabi nggak dendam. Allahu Akbar. Ingat Sirah Nabawi di mana, Pak? Kisahnya Nabi dakwah ke mana, Pak? Taif. Masih ingat? Ketika Nabi mau ke Taif, udah keduluan pemuka Quraisy. Provokator. Abu Jahal sama anak buahnya. Dituduh Nabi itu dukun, penyihir, orang gila, dan yang lain-lain. Baru mau masuk Taif, udah ditolak sama masyarakatnya, diarak, Pak. Tahu diarak nggak, Pak? Hah? Digiring ya. Nah, sama anak-anak kecil, dilempari batu, dikatain orang gila, Pak. Kaki Nabi berdarah-darah, dilemparin batu, bayangin. Nabi jalan, jauh, Pak, jalan, nggak kerasa, berteduh di kebun anggur. Ya, milik orang Nasrani kalau nggak salah di situ. Apa yang terjadi? Malaikat Jibril datang, Pak. Nawarkan bantuan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengutusku, ya, Allah telah mendengar berita tentangmu, engkau disakiti oleh penduduk Taif. Allah mengutusku, ya. Tuh teman saya yang jaga gunung itu. Di sebelah Taif itu ada gunung besar. Ada 2. Malaikat Jibril bilang, engkau tinggal perintah itu Pak malaikat penjaga gunung, mereka akan lakukan. Ya, dia akan lakukan. Dan kalau Bapak yang digituin apa, Pak? Bapak diganggu sama satu kaum, datang malaikat Jibril, nawarin bantuan apa? Tidak, Pak? Gas. Habis itu satu kota ditimpa gunungnya. Makanya kita nggak jadi nabi. Perilaku kita kayak begitu, kan? Dendam, ya kan? Makanya kita nggak jadi nabi, ya. Ya minimal mudah-mudahan kita termasuk orang yang soleh, Pak, ya. Kalau kita berdosa ya terus taubat. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Jangan. Aku sangat berharap keluar dari tulang sulbi mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah. Ya Allah ya Rabbi. Nabi Muhammad SAW dikatain macam-macam, dilempari batu, kakinya berdarah, sama sekali tidak dendam. Justru Nabi mendoakan keturunan orang-orang Taif adalah orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang menyembah Allah. Teman-teman yang udah pernah umroh, main ke Taif, kayak apa di sana? Kota yang sejuk, ya kan? Semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Taif. Doanya siapa, Pak? Nabi Muhammad SAW. Nabi nggak dendam. Ya Allah ya Rabbi. Bisa Pak sabar kayak gitu, Pak? Hah? Lagi musyawarah, Bapak tahu kebenarannya, sampaikan kebenaran, Bapak malah dihujat sama peserta yang lain. Sabar nggak Bapak gitu?
Nah tadi Pak, nanti kita koreksi hati kita. Saya menyampaikan kebenaran ini tulus gak lillahi ta'ala. Orang nolak, orang ngebantah, ya wes saya kan hanya menyampaikan. Diterima, alhamdulillah. Nggak diterima ya sudah. Gitu. Lagi, habis belum? Berapa jam lagi? Itu ya. Ibnu Abbas cerita kepada Atha bin Abi Rabbah. Nah, dapat ilmu lagi nih. Atha bin Abi Rabbah ini salah satu muridnya Ibnu Abbas. Siapa namanya? Atha bin Abi Rabbah. Ya, nggak ada tasdidnya. Baknya nggak ada tasdidnya. Rabbah pakai ha. Baknya panjang. Kalau pakai tasdid, Rabbah berubah jadi apa, Pak? Allah. Nah, ini harus teliti baca bahasa Arab itu ya. Beda tasdid, beda syakal, beda panjang pendek berubah artinya. Kata Ibnu Abbas, "Ala urikam ru'atan min ahlil jannah?" Atha bin Abi Rabbah, mau nggak saya kasih tahu seorang wanita dari penduduk surga? Kata Atha, bala. Tentu saja saya pengen tahu. Kata Ibnu Abbas, hadhil mar'atus sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Inilah wanita hitam. Ya, wanita yang kulitnya hitam, Bapak ngebayanginnya bagaimana nih? Ima orang Afrika atau orang Papua? Ya, benar nggak? Orang apa, Pak? Ima orang Afrika atau orang Papua? Kalau di Indonesia ya orang Timur lah ya, bahasanya gitu kan. Kenapa wanita yang hitam tadi? Dia lapor kepada Nabi, inni usra'u wa inni atakasyafu. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku ini punya penyakit ayan. Apa ayan? Epilepsi. Kalau kambuh, auratku tersingkap. Ya entah kerudungnya kebuka atau apa jubahnya keangkat gitu ya. Fad'ullah ta'ala li ya Rasulullah, doakanlah aku supaya Allah menyembuhkanku. Boleh minta doa orang saleh? Boleh. Tawasul dengan doa orang soleh itu boleh. Ada syaratnya. Orang solehnya masih hidup. Mana dalilnya? Waktu Nabi meninggal, Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat nggak datang ke kubur Nabi, nggak tawasul ke kuburan Nabi. Tapi sahabat datang ke mana? Abbas. Kata Umar ibn Khattab, ya Allah ya Rabbi, dulu nabimu masih hidup, kami datang kepada Nabi. Sekarang nabimu setelah wafat, kami datang kepada Abbas. Jelas ucapannya Umar? Jelas. Jadi boleh tawasul ke doa orang soleh, tapi syaratnya orang solehnya masih hidup. Ya kan orang solehnya doa juga ke Allah kan? Gitu. Kalau orang soleh yang sudah meninggal, saya tidak anjurkan. Ya, masih banyak orang soleh yang masih hidup. Gitu ya. Apa jawab Nabi? In syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu mau, kamu sabar, surga. Wih, Nabi yang jamin Nabi. Wanita kulit hitam, kamu sabar ya, surga. In syi'ti da'utullah ta'ala an yu'afiyaka. Kalau kamu mau, saya juga bisa doain kamu supaya kamu sembuh. Ayo Pak, Bapak lagi sakit. Misal aja nih ya. Nabi bilang, mau sembuh apa surga? Pilih mana Pak? Aduh, pilihannya repot juga ini ya. Ayo, Bapak lagi sakit. Nabi bilang, mau sembuh apa mau surga? Pilih mana Pak? Allahu Akbar. Susah ya pilihannya. Subhanallah Pak, perempuan ini nggak pikir panjang. Apa kata perempuan tadi? Asbiru ya Rasulullah SAW. Aku sabar insya Allah. Nanti janjiin surga. Yang janjiin siapa? Nabi. Asbiru ya Rasulullah. Saya milih sabar. Kenapa? Sakit di dunia paling banter sampai usia 60-70 meninggal. Iya enggak? Tapi siksaan di akhirat, na'udzubillah. Enggak apa-apa, di dunia Allah kasih musibah, hidup sengsara, yang penting imannya terjaga ya.
Gak masalah puluhan tahun hidup sengsara kalau ujung-ujungnya masuk surga. Iya nggak? Bapak pernah dengar nggak cerita bagaimana ngerinya neraka, bagaimana indahnya surga? Pernah dengar kan? Nah, yang udah pernah saya ulangin aja ya. Jadi nanti di akhirat itu Pak, ada seorang yang paling sengsara hidup di dunia. Paling sengsara. Tapi dia penghuni surga. Apa Nabi cerita? Orang ini paling sengsara hidup di dunia, tapi dia penghuni surga. Allah celupkan satu kali celupan di surga Pak. Belum masuk surga, belum, cuman dicelupin doang. Set. Dia melihat keindahan surga, subhanallah, wanginya bagaimana. Habis itu balik lagi di hadapan Allah. Ya, ditanya sama Allah, hal marrabika min ba's. Kamu pernah ngerasain sengsara nggak? Apa jawab dia Pak? La wallah, demi Allah saya nggak pernah hidup sengsara. Allahu Akbar. Padahal sepanjang hidup puluhan tahun dia paling sengsara hidup di dunia Pak. Tapi begitu nikmatnya surga, ya. Bagaimana gambaran surga Nabi gambarkan, deskripsikan sampai menyebabkan orang ini lupa kalau dia adalah orang paling sengsara di dunia, Pak. Baru melihatnya, baru menghirup wanginya surga. Nikmat surga seperti itu, Pak. Sebentar doang dicelupin, kesengsaraan puluhan tahun yang dia rasakan di dunia lupa semuanya. Lah demi Allah saya nggak pernah sengsara. Allahu Akbar. Tuh. Makanya wanita tadi apa? Asbiru ya Rasulullah, saya milih sabar. Tapi, nah ada tapinya nih, kata perempuan tadi. Ini atakasyafu. Masalahnya kalau ayan saya kumat, aurat saya tersingkat. Ya Rasulullah, fada'ullaha alla atakasyafa. Ya Rasulullah, doakanlah kalau setiap ayan saya kumat, jangan sampai aurat saya kebuka. Masya Allah, Pak. Ini dalil yang jelas ya, bahwa para sahabat itu dulu beragama berdasarkan dalil, bukan perasaan. Coba seandainya beragama berdasarkan perasaan, siapa yang kepengen sama perempuan berkulit hitam? Bahasa saya begini, ini bukan diskriminasi, bukan ya. Maksud saya begini, kalau perempuan itu kulitnya hitam, tersingkap betisnya, ya, siapa yang kepengen? Bahasanya kan ke sana ya. Atau rambutnya keriting misalnya ya, mukanya hitam lah, tersingkap kerudungnya, siapa yang nafsu? Bahasanya kan ke sana ya. Tapi sahabiah ini beragama berdasarkan dalil, bukan perasaan. Coba kalau perasaan, siapa sih yang pengen sama saya? Saya nggak pakai jilbab juga nggak ada yang tertarik sama saya. Kalau agama berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan dalil. Ketika Allah wajibkan berjilbab bagi setiap mukminah, semua orang wajib berjilbab. Gak peduli yang cantik, yang kurang cantik, yang putih, yang hitam. Kalau dia perempuan, wajib berjilbab. Ini yang di zaman sekarang banyak tidak dipahami oleh wanita-wanita muslimah di zaman sekarang. Lihat sahabiah ini. Wanita kulitnya hitam, tapi malu kalau auratnya terlihat. Gara-gara apa? Aturan Allah. Subhanallah. Ya jelas Nabi jamin surga orang perilakunya seperti ini. Nah, berarti salah satu penyebab wanita masuk surga apa sebabnya? Menjaga auratnya. Bukan masalah saya udah tua, saya udah keriput, enggak. Itu aturan Allah. Bukan masalah saya nggak cantik, bukan. Itu aturan Allah. Yang namanya perempuan, ya wajib menutup aurat. Aurat wanita itu yang mana, Pak? Nah, ini saya jelaskan menurut mazhab Syafi'i ya. Oke. Kita di sini Syafi'i ya kan? Fikih kita mazhabnya Syafi'i kan? Oke. Boleh Bapak tanya sama kiainya nanti. Pendapat menurut mazhab Syafi'iyah yang mu'tamad. Mu'tamad itu yang diakui oleh seluruh kaum yang bermadzhab Syafi'i ya, di dalam kitab-kitab
Dalam fikih Syafi'iyah, aurat perempuan itu dibagi menjadi dua keadaan. Aurat ketika sholat sama aurat di luar sholat. Oke? Aurat ketika sholat, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Oke? Tapi kalau di luar sholat, seluruh tubuhnya apa? Itu aurat. Madzhab Syafi'i seperti itu. Jangan kaget, ke Surabaya ada pondok pesantren Salafiyah. Dalam kurung ya, Salafiyahnya apa? Syafi'iyah, ya. Afiliasinya NU, tapi seluruh santriwatinya bercadar semuanya. Karena memang mazhab Syafi'iyah, aurat wanita itu seluruh tubuh. Kecuali mata kiri dong, Pak. Nah, ini rukhsah ini di dalam mazhab Syafi'i. Jadi seluruh tubuh itu ditutup semuanya, muka-muka semua ditutup kecuali apa? Kenapa kok mata kirinya boleh dibuka? Kalau tutup semua nabrak pohon nanti, Pak. Jalannya gimana gitu kan? Nah, ini punten ini ya, saya sampaikan kebenarannya seperti itu. Lah di masyarakat kita karena nggak ngaji, nggak belajar, gimana kejadiannya? Hah? Nutup aurat kalau sholat. Selesai sholat, mukenanya dilipat. Bener nggak, Pak? La haula wala quwwata illa billah. Ya kan? Coba lihat di masjid-masjid. Allahu Akbar. Ya. Makanya yang benar itu nutup aurat itu ya. Ini pesan buat ibu-ibu, buat para wanita semuanya. Nutup aurat yang benar itu ya. Pakai baju, pakai kerudung. Baju kerudung itu bisa dipakai buat sholat. Jelas nggak? Nah, itu udah dianggap nutup aurat. Makanya nanti wanita kalau sudah pandai nutup aurat seperti itu, mau kemana aja perginya, nggak repot bawa mukena, ya kan? Karena berpakaiannya sebagaimana dia mau sholat gitu, ya. Pakai gamis sama pakai jilbabnya, dilihat bisa nggak dipakai buat sholat? Bisa. Oh, berarti sudah nutup aurat. Demikian. Allah a'lam bishawab. Oke, lanjut. Masih ya? Ini agak berat ini Pak musibahnya. Innallaha azza wa jalla qala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza batalaitu 'abdi bihabibataihi." Apabila aku uji hambaku, seorang hamba, abdi mufrad ya, dengan dua kecintaan, fasobaro, kemudian dia sabar. Apa ini maksudnya? Bihabibataihi, dengan dua kesukaan, dengan dua kesayangannya. Nggak apa-apa ya. Maksudnya dua kecintaan itu apa? Mata, Pak. Apabila Allah uji seorang hamba, kedua matanya itu Allah cabut, Pak. Padahal dia sebelumnya bisa melihat nih. Nggak tahu karena kecelakaan atau penyakit ya. Dioperasi misalnya, matanya dua-duanya Allah cabut penglihatannya. Nggak bisa melihat. Fasobaro. Kemudian dia sabar. Awattuhu minhuma al-jannah. Aku akan gantikan kedua mata itu dengan apa? Surga. Waktu itu ada yang nanya ke saya, Pak. Di pengajian. Ibu-ibu sampai nangis. Nanya ke saya sampai nangis. Dia ceritain adik ipar dia. Jadi qadarullah yang sebelah itu kena katarak katanya. Kataraknya itu udah parah banget karena lama dibiarin ya. Akhirnya harus diangkat sebelah kirinya. Qadarullah karena dibiarin terus bertahun-tahun nyebar ke yang kanan, Pak. Yang kiri sudah diangkat, udah nggak bisa lihat kan? Yang kanan juga akan diangkat juga. Oh, itu belum bisa nerima, Pak. Karena dulunya kan bisa melihat, tiba-tiba nggak bisa melihat. Ini sebenarnya sudah ada hadisnya. Ya kalau kita mikir ya, punten ini Pak ya, punten ini buat semuanya ya, buat semuanya. Kita evaluasi seluruh yang ada pada tubuh kita punya siapa? Punya Allah. Kalau memang seluruh yang ada pada tubuh kita punya Allah, poin yang pertama, boleh nggak Allah ambil yang milik Allah? Ya kasar katanya na'udzubillah ya, jangankan mata, jangankan tangan, kaki.
Nyawa ini aja kalau Allah ambil ya hak Allah kan. Tidak ada hak kita protes, marah, nggak terima, nggak ada. Orang punya Allah kok. Ini ada yang menarik nih. Jangan diambil hati Pak ya. Ini saya mau berbagi faedah aja Pak. Jadi saya pernah ngobrol sama salah satu wali murid. Bapak-bapak udah tua, 50-an ke atas. Cerita ke saya. Dulu dia adalah seorang perokok. Nah, cerita sampailah pada topik bagaimana dia bisa berhenti merokok. Mau tahu nggak Pak? Kalau mau tahu saya lanjutin. Jadi dia diajak ngobrol sama seorang ustadz. Pak, kalau tetanggamu nitip Vespa, tahu Vespa Pak? Motor antik gitu ya. Kalau mesinnya masih bagus segala macam, harganya bisa mahal itu. Tetanggamu nitip Vespa, berapa hari gitu, tetangganya pergi. Boleh nggak Vespanya situ rusak? Boleh nggak Pak? Nggak boleh dong, orang bukan punya saya, ya nggak? Alasannya apa nggak boleh dirusak Vespanya? Bukan punya saya. Barang milik saya aja boleh dirusak nggak? Nggak boleh, tindakan mubazir itu kan. Nah, jelek Pak. Ustadz tadi ngasih nasihat ke Bapak ini, jelek. Pak, paru-parumu itu titipan dari Allah. Boleh nggak kita rusak? Ya Allah, Bapak itu langsung mikir, iya juga ya. Paru-paru ini milik Allah. Nanti kalau ditanya sama Allah, di hadapan Allah gimana? Itu Pak, nggak nunggu sehari, 2 hari, nggak ngurangin sebatang, 2 batang, langsung seketika itu juga dia berhenti taubatnya. Allah. Ya kan hidayah kan Allah yang kasih ya. Kita nggak tahu. Nah itu cerita bapak-bapak wali murid. Ada lagi saya dengar driver. Driver saya ini dia kerja di perusahaan Perancis di Indonesia. Subhanallah Pak, perusahaan Perancis itu sangat ketat dalam masalah agama. Tidak boleh bawa-bawa ritual keagamaan ke tempat kerjaan. Sampai di ruangan itu nggak boleh ada yang sholat Pak. Bayangin Pak, Bapak beragama Islam kerja di suatu tempat yang nggak boleh sholat. Milih apa Pak? Cari kerjaan yang lain apa tetap di situ? Tapi gajinya lumayan. Pilih mana Pak? Akhirnya teman saya yang cerita ini dia sampai sholatnya ngumpet-ngumpet. Tadinya di pojokan kantor tadinya. Kan kelihatan aja kan ruku sujudnya kelihatan kan? Diingkarin sama orang-orang perusahaan Prancis itu. Akhirnya apa? Di depan komputer Pak. Kan bisa ya sholat sambil duduk ya? Orang itu nggak tahu kalau dia lagi sholat kan. Ini kayak begini tapi ngadep ngadep layar gitu kan. Alhamdulillah singkat cerita setiap ada musyawarah evaluasi kerja, kompak nih orang-orang Islamnya kompak. Intinya begini, salah satu yang bisa meningkatkan kinerja kerja adalah apa? Sholat. Jadi orang Islam situ yang kerja di situ kompak mengusulkan adanya apa? Musola. Akhirnya dikabulkan oleh bosnya itu, benar Pak. Orang-orang Islam yang menjaga sholat kinerjanya lebih bagus daripada yang tidak sholat. Yang mau saya sampaikan tadi itu begini Pak. Masya Allah yang driver ini dia nggak dinasihatin sama orang. Dia cuma merenung sendirian, dia berpikir, saya merokok ini manfaatnya apa sih? Dia cari tuh, ternyata nggak ketemu. Karena memang dulu dia merokok ya gaya-gayaan doang, ikut-ikutan temen SMA, temen STM gitu loh. Kan di tongkrongan apa sih? Banci lo, nggak ngerokok, kan gitu ya. Gaya-gayaan doang. Nah setelah sudah punya anak istri, subhanallah, demi Allah Pak, dia cerita ke saya, dia sendirian, nggak ada yang nasihatin sama sekali, dia merenung. Saya setiap hari merokok itu manfaatnya apa sih? Dia cari berpikir keras, nggak ketemu. Berhenti Pak seketika itu juga, subhanallah. Nah itu gambaran apa? Hidayah. Ya, kalau Allah sudah memberi hidayah kepada seseorang,
Bisa lewat tangan orang lain atau Allah sendiri yang membukakan hati seseorang. Allah a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.